Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Hidayah Muhammad dengan NIM 070403200121. Yang kedua, saya sendiri Ica Alawiyah dengan NIM 070403200122. Dan yang terakhir ada Ifah Najmi Maryam dengan NIM 070403200123. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang cabang ilmu filsafat yang terakhir. Drop it. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya filsafat memiliki 3 cabang ilmu. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksio yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Jadi, aksiologi adalah ilmu atau teori tentang nilai yang pada umumnya ditinjau dari segi filsafat. Pembahasan aksiologi mencakup 3 hal, yakni tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan moral yang melahirkan estetika, dan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Objek atau ruang lingkup secara umum aksiologi adalah etika dan estetika. Yang pertama yakni etika, yang artinya ilmu tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral, dan kumpulan asas-asas nilai yang berkenaan dengan akhlak yang dianut oleh masyarakat. Etika terbagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama ada hedonisme, yakni menganggap bahwa sesuatu yang baik hanya jika mengandung kenikmatan bagi manusia. Yang kedua ada edomonisme, yakni kegiatan manusia yang orientasinya berujung pada kebahagiaan. Yang ketiga ada utilitarisme, yakni sesuatu yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat banyak, tidak tergantung pada satu kelompok saja. Yang keempat ada pragmatisme, yakni sesuatu dianggap baik itu jikalau ia berguna bagi kehidupan. Yang kedua ada estetika. Estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan yang akan menyangkut pada perasaan indah. Nilai keindahan tidak semata pada bentuk dan objek, tetapi juga pada isi atau makna yang terdapat di dalamnya. Objek aksiologi dibagi menjadi 2, ada objek formal dan material. Objek formal adalah filsafat itu sendiri dengan metode pertanyaan yang kritis dan reflektif, sedangkan objek material adalah nilai, yang artinya nilai itu adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek tetapi bukan objek itu sendiri, karena nilai bisa jadi lebih dahsyat daripada objek itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan metode dan pendekatan kajian aksiologis. Landasan aksiologi dalam penelitian berkaitan dengan nilai seperti etika, estetika, dan agama. Namun, nilai-nilai dalam sebuah penelitian tidak terbatas dalam ketiga nilai itu. Nilai-nilai yang dapat diambil dari penelitian implementasi terdiri atas sebagai berikut. Nilai kemandirian adalah poin yang pertama. Ditunjukkan dengan kemandirian siswa dalam memilih, menentukan, dan membaca buku. Yang kedua, nilai kedisiplinan tercermin dari kegiatan literasi yang diselenggarakan setiap Senin, Selasa, Rabu dengan durasi 40 menit. Yang ketiga, nilai kerjasama ditunjukkan dengan kerjasama semua unsur untuk membudayakan literasi pada siswa. Unsur-unsur yang dimaksud adalah guru, karyawan, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Yang keempat, nilai rasa ingin tahu tercermin dari keinginan siswa untuk membaca buku yang dipilih. Pilihan buku antara siswa yang satu dengan yang lain boleh berbeda-beda, tergantung pada keinginan siswa tersebut.
Yang kelima, nilai tanggung jawab ditunjukkan dengan para siswa selalu berusaha menyelesaikan tagihan kegiatan, yaitu resume hasil bacaan mereka. Yang keenam, nilai kreatif ditunjukkan dengan cara siswa mengkreasi hasil bacaan mereka menjadi sebuah tulisan atau menceritakannya kembali kepada teman mereka. Yang ketujuh, nilai gemar membaca tercermin dari kegiatan literasi ini dapat meningkatkan minat baca siswa sehingga budaya gemar membaca tidak hanya berlaku saat di sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah. Selain nilai-nilai tersebut, gerakan literasi sekolah dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. World Economic Forum merilis 10 keterampilan yang harus dikuasai oleh masyarakat di era 4.0, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daya pikir analitis dan inovatif. Yang kedua, pembelajar yang aktif dan strategis. Yang ketiga, kreativitas, originalitas, dan inisiatif. Yang keempat, kemampuan programming dan teknologi desain. Yang kelima, kemampuan analitis dan daya pikir kritis. Yang keenam, kemampuan memecahkan masalah yang sulit. Yang ketujuh, kepemimpinan dan kemampuan memberikan pengaruh kepada lingkungan sosial. Yang ke-8, kecerdasan emosional. Yang ke-9, logika, penyelesaian masalah dan penuh ide. Yang ke-10, kemampuan analisis sistem dan evaluatif. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membedakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam artian mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak. Jelas merupakan tugas utama pendidikan. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Nilai-nilai di dalam rumah tangga atau keluarga, tetangga, kota, negara adalah nilai-nilai yang tidak mungkin diabaikan dunia. Pendidikan bahkan sebaliknya harus mendapat perhatian. Ajaran Islam merupakan perangkat sistem nilai, yaitu pedoman hidup secara islami sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Abuddin Nata adalah untuk mewujudkan manusia yang saleh, taat beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami jelaskan. Yang pertama adalah pengertian dari aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai. Dengan kata lain, aksiologi merupakan teori nilai. Yang kedua adalah ruang lingkup dari aksiologi. Secara umum, ruang lingkup aksiologi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada etika dan yang kedua ada estetika. Etika sendiri sering disebut sebagai filsafat moral. Para ahli membagi etika ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada etika deskriptif dan yang kedua ada etika normatif. Selanjutnya adalah estetika. Estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Nah, lingkup bahasan dari estetika sendiri terbagi menjadi beberapa garapan. Di antara
antaranya ada estetika filsafati dan estetika ilmiah. Estetika filsafati seringkali disebut dengan filsafat keindahan, filsafat cita rasa, filsafat seni, dan juga filsafat kritik. Objek dalam kajian aksiologi terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan juga objek material. Objek formal dari kajian aksiologi adalah filsafat itu sendiri dengan pertanyaan yang kritis dan juga reflektif. Sedangkan objek material dari kajian aksiologi adalah nilai. Nilai memiliki arti, sifat atau kualitas yang melekat pada objek tersebut. Oke, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.